Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi kita dalam kegiatan bimbingan teknis kenaikan pangkat guru. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, nanti akan ada 3 video dalam PKB. Ini adalah video pertama yang akan saya fokuskan untuk membahas terkait pengembangan diri. Sebelumnya kita bahas dulu terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi PKB itu terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, melaksanakan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Melaksanakan pengembangan diri itu dapat dilakukan melalui 2 kegiatan. Yang pertama, mengikuti diklat fungsional, dan yang kedua, melaksanakan kegiatan kolektif guru. Nah, diklat fungsional itu adalah seperti yang Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan ini. Untuk publikasi ilmiah itu dapat dilakukan dengan membuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya. Dan yang mana karya ilmiah tersebut itu bisa berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku, modul, dan sejenisnya. Untuk karya inovatif itu dapat dilakukan melalui 4 kegiatan. Yang pertama, menemukan teknologi tepat guna atau TTG. Yang kedua adalah menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran. Dan yang keempat adalah mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Nah, dalam kesempatan kali ini inilah yang akan kita bahas. Kita bahas dulu definisi pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Jadi pengembangan diri itu adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar seorang guru itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Jadi guru itu diharapkan memiliki kualitas atau standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan diri. Nah, macam-macam pengembangan diri tadi sebenarnya sudah saya sebutkan di awal bahwa pengembangan diri itu ada 2. Yang pertama adalah mengikuti diklat fungsional, dan yang kedua adalah melaksanakan kegiatan kolektif guru. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu diklat fungsional. Apa sih sebenarnya diklat fungsional itu? Jadi diklat fungsional itu merupakan suatu kegiatan berupaya upaya peningkatan apa? Peningkatan kompetensi guru dan upaya pemantapan. Apa yang perlu dimantapkan dari seorang guru? Yang pertama adalah wawasannya, kedua pengetahuannya, ketiga sikapnya, yang keempat adalah nilainya, dan yang kelima adalah keterampilan. Nah, keseluruhan poin ini, ada 6 poin ini, itu harus terkait terhadap profesi guru yang bermanfaat dalam melaksanakan tugas guru. Jadi inilah yang dimaksud dengan diklat fungsional, yaitu kegiatan dalam meningkatkan ke-6 kompetensi ini. Bagaimana metode pelaksanaan diklat fungsional yang dapat Bapak Ibu lakukan? Sebenarnya ini sudah saya jelaskan, saya berikan materinya di pra-pelatihan, tapi saya berikan ulang karena di sini termasuk ke dalam penjelasan materi PKB. Jadi metode pelaksanaan diklat itu bisa dilakukan dengan full tatap muka atau luring atau luar jaringan. Yang kedua, full online atau daring atau dalam jaringan. Dan yang terakhir adalah kombinasi antara tatap muka dan online. Nah, apakah ketiga cara ini memiliki hukum yang berbeda? Jawabannya adalah sama. Mau tatap muka keseluruhan, online secara keseluruhan, maupun kombinasi antara tatap muka dan online, maka pelatihan dengan jenis apapun tetap memiliki angka kredit yang sama selama durasinya sama. Seperti itu. Jadi yang dihitung adalah durasi, bukan cara pelatihan. Kemudian siapa sih penyelenggara diklat fungsional yang nantinya dapat diakui sebagai angka kredit? Yang pertama adalah Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbud, yang nantinya hasil dari pelatihan tersebut, bukti fisiknya dan seterusnya itu bisa diklaim untuk mendapatkan angka kredit. Terus selain Kemendikbud siapa lagi? Selanjutnya adalah pemerintah daerah pada lembaga diklat yang ditunjuk, misalnya P4TK, kemudian LPMP, Badan Diklat Daerah, dan universitas yang diakui. Jadi di luar ini, kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan, maka
dengan berat hati angka kreditnya tidak dapat diklaim. Kecuali kalau misalkan penilai angka kredit yang kebetulan menilai kinerja Bapak Ibu itu memberi kelonggaran misalkan, tapi harusnya itu tidak benar. Selanjutnya, kegiatan dan skop materi yang diakui untuk memperoleh angka kredit. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi pedagogis dan profesional dalam rangka kegiatan guru. Yang kedua, terkait penyusunan kurikulum, RPP, dan bahan ajar. Yang ketiga, penyusunan program kerja dan atau perencanaan pendidikan. Yang keempat, terkait pengembangan metodologi mengajar. Yang kelima adalah penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Yang keenam adalah penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang ketujuh adalah inovasi proses pembelajaran. Yang kedelapan adalah peningkatan kompetensi profesional guru. Yang kesembilan adalah penulisan publikasi ilmiah. Yang kesepuluh adalah pengembangan karya inovatif. Yang ke-11 adalah kemampuan untuk merepresentasikan hasil karya. Ke-12 adalah melaksanakan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, di luar dari 12 topik ini, maka nanti pelatihan atau seminar atau apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu tidak dapat diklaim angka kreditnya. Nah, kita pahami lagi durasi diklat fungsional serta angka kredit yang nantinya akan Bapak Ibu peroleh. Yang pertama, jika Bapak Ibu mengikuti kegiatan diklat atau seminar diklat fungsional dalam range waktu 30 hingga 80 jam, maka Bapak Ibu akan memperoleh 1 angka kredit. Untuk durasi waktu pelaksanaan 81 hingga 180 jam akan memperoleh 2 angka kredit. 181 hingga 480 jam akan memperoleh 3 angka kredit. 481 hingga 640 jam itu akan memperoleh 6 angka kredit. 641 hingga 960 jam akan memperoleh 9 angka kredit. Nah, kalau lebih dari 960 jam, Bapak Ibu akan memperoleh 15 angka kredit. Nah, untuk dapat mengklaim kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan supaya mendapatkan angka kredit, kira-kira syarat bukti fisik apa yang harus kita sertakan agar dapat mengklaim kegiatan kita supaya memperoleh angka kredit. Yang pertama adalah fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau atasan langsung. Nah, kalau tidak ada surat tugas, biasanya surat izin. Pokoknya Bapak Ibu melakukan kegiatan itu harus merupakan perintah atau merupakan izin dari sekolah. Oleh karena itu, di awal pelatihan ini, saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk meminta surat tugas atau surat izin dari kepala sekolah. Surat tugas dan surat izin tersebut itu bukan diberikan kepada kami, tapi harus Bapak Ibu arsipkan, harus disimpan dengan baik. Supaya nanti ketika akan melaksanakan kenaikan pangkat, maka bukti fisik dari yang diminta oleh penilai itu dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, persyaratan atau bukti fisik yang kedua adalah fotokopi sertifikat kegiatan diklat. Nah, nanti sertifikat ini, kalau misalkan yang mengikuti pelatihan adalah Bapak Ibu guru, maka harus disahkan oleh kepala sekolah. Tapi kalau yang mengikuti kepala sekolah, maka harus disahkan oleh Dinas Pendidikan sebagai atasan langsung. Syarat yang terakhir adalah laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Jadi laporan itu harus diberikan setiap kali Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau diklat fungsional. Jadi 10 kali mengikuti diklat fungsional berarti harus ada 10 laporan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Apakah laporannya berat? Tidak sebenarnya. Jadi Bapak Ibu cukup meminta materi dari pemateri, maka nanti sudah jelas kira-kira hasil atau laporannya seperti apa. Ini gampang sebenarnya, yang diisi hanya tujuan pelatihan itu untuk apa, materinya apa, narasumbernya siapa, dan seterusnya, siapa yang mengadakan pelatihan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait kegiatan kolektif guru. Apa sih sebenarnya kegiatan kolektif guru itu? Jadi kegiatan kolektif guru itu merupakan kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan oleh guru-guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan itu seperti KKG atau MGMP, kemudian K3S atau MKKS, atau asosiasi profesi guru lainnya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Jadi itu adalah kegiatan kolektif yang bisa dilakukan oleh seorang guru.
Bagaimana cara melaksanakan kegiatan kolektif guru? Yang pertama, mengikuti lokakarya atau kegiatan di kelompok atau musyawarah kerja guru. Yang kedua, mengikuti in-house training dalam range waktu kurang dari 30 jam di sekolah untuk menyusun perangkat kurikulum dan atau kegiatan pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media, dan kegiatan lainnya. Kemudian sebagai pembahas atau peserta dalam seminar, kolokium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan lainnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesian. Seperti itu. Yang terakhir, kegiatan kolektif guru itu kegiatan wajib setiap guru pada setiap jenjang jabatan, bagaimana telah diatur dalam rambu-rambu penyelenggara KKG atau MGMP. Dalam 1 tahun, guru diwajibkan mengikuti kegiatan KKG atau MGMP paling sedikit 12 kali pertemuan untuk membahas paket topik pertemuan dalam meningkatkan kompetensi guru yang telah disepakati dalam program kegiatan KKG atau MGMP dalam 1 tahun paket kegiatan. Nah, setiap 1 tahun paket kegiatan paling sedikit memerlukan 3 kali pertemuan. Nah, satu pertemuan itu minimal ada 3 jam pelajaran, yang mana masing-masing jam pelajaran itu adalah 60 menit. Artinya dalam 1 kali pertemuan Bapak Ibu memerlukan waktu minimalnya 180 menit. Nah, paket kegiatan guru di KKG atau MGMP dalam 1 tahun itu bisa berupa paket pengembangan silabus, RPP, bahan ajar yang perlu minimum 3 kali pertemuan. Yang tadi sudah disebutkan bahwa setiap kali pertemuan itu membutuhkan waktu minimal 3 jam, yang mana 1 jamnya itu senilai dengan 60 menit. Nah, ini akan memperoleh angka kredit sebesar 0,15. Kemudian paket pengembangan instrumen penilaian perlu minimum 3 kali pertemuan juga dengan angka kredit 0,15. Yang ketiga, paket pengembangan model-model pembelajaran dan jurnal belajar juga perlu 3 kali pertemuan dengan angka kredit 0,15. Yang keempat, paket pembuatan atau pengembangan alat peraga memerlukan 3 kali pertemuan dengan angka kredit 0,15. Nah, yang terakhir itu paket pengembangan karya ilmiah guru seperti PTK, tinjauan ilmiah, buku, modul, diktat atau kajian buku, kemudian karya terjemahan atau karya seni atau karya teknologi yang perlu 4 kali pertemuan. Jadi khusus untuk poin ke-5 atau yang E ini membutuhkan 4 kali pertemuan. Angka kreditnya sama, yang diperoleh adalah 0,15. Nah, catatan penting untuk kolektif guru, ini perlu dipahami Bapak Ibu. Yang pertama, untuk mendapatkan angka kredit, setiap paket diambil oleh KKG atau MGMP atau guru itu adalah paket minimal dan kelipatannya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan MGMP, di mana kegiatan tersebut dilakukan dengan agenda katakanlah penyusunan RPP. Kalau misalkan Bapak Ibu melaksanakan 3 jam, maka akan memperoleh angka kredit 0,15. Lalu bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu melakukannya dalam waktu kalau Bapak Ibu melakukan dalam 3 kali pertemuan, maka akan memperoleh angka kredit sesuai, yaitu 0,15. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu melakukannya dalam 5 kali pertemuan, bagaimana? Kalau 5 kali pertemuan, maka angka kreditnya adalah tetap 0,15. Lalu bagaimana supaya mendapat angka kredit 0,3? Kalau mau mendapatkan angka kredit 0,3, maka jumlah pertemuannya harus 2 kali lipat. Kalau nggak sampai, tidak berlaku rasio atau perbandingan. Misalkan kalau 3 kali pertemuan 0,15 berarti 5 kali pertemuan 0,2 sekian. Nggak bisa dilakukan seperti itu. Nah, itu maksudnya. Supaya mendapatkan angka kredit 2 kali lipat, maka jumlah pertemuannya juga 2 kali lipat. Seperti itu. Yang kedua, paket kegiatan yang diikuti oleh setiap guru itu harus dibuatkan laporannya dan produk kegiatannya. Apabila dalam 1 tahun seorang guru mengambil 4 paket kegiatan, maka ia harus menyiapkan 4 laporan hasil kegiatan KKG atau MGMP beserta lampiran hasil produk kegiatannya dan bukti fisik pendukung seperti absensi dan seterusnya. Yang ketiga, seorang guru itu dapat memperoleh angka kredit dari kegiatan KKG atau MGMP paling sedikit telah hadir atau aktif sebanyak 85%. Nah, ketua KKG atau MGMP itu membuat rekap keikutsertaan peserta dalam kegiatan kolektif selama 1 tahun.
dan sertifikat atau surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan kewenangannya, atau boleh juga Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atas usulan dari Ketua KKG atau MGMP. Yang terakhir, guru itu harus mengikuti kegiatan kolektif guru atas dasar penugasan baik oleh kepala sekolah atau institusi lain maupun atas kehendak sendiri. Oh, masih ada kelanjutannya. Nah, fotokopi surat tugas dari kepala sekolah atau instansi lain yang terkait yang telah disahkan oleh kepala sekolah itu wajib diberikan ketika Bapak Ibu ingin mengklaim angka kredit. Jadi sama saja dengan pelatihan tadi, harus ada surat tugas ataupun surat izin dari sekolah. Apabila penugasan bukan dari kepala sekolah, misalkan dari institusi lain atau kehendak sendiri, itu harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti kegiatan dari kepala sekolah. Nah, laporan untuk kegiatan yang Bapak Ibu lakukan atau ikuti itu dibuat oleh guru yang bersangkutan. Disajikan dengan kerangka isi sebagaimana yang ada di lampiran 2 dalam buku 4. Jadi nanti buku 4 itu akan saya berikan. Nanti di buku 4 ini sebenarnya sudah ada format laporan untuk kegiatan pengembangan diri. Baik pelatihan tadi atau pelaksanaan diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, itu ada format laporan yang harus ditulis bagaimana. Sudah lengkap ada di buku 4. Nah, dalam kesempatan kali ini hanya ini yang dapat saya jelaskan. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Presensi dilakukan dalam video ketiga. Mungkin nanti sore baru dilakukan presensi. Jadi presensinya bukan pagi ini. Agak beda-beda supaya Bapak Ibu yang tidak menonton videonya dengan sampai akhir, maka nanti pasti bakal rame di chat saya, Pak, mana link presensinya. Padahal sudah saya jelaskan bahwa presensi akan saya berikan nanti siang atau nanti sore di video yang ketiga. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.